Baik, untuk materi yang kedua ya, tentang injection molding, kepada Bapak Norman Adam kami persilakan. Terima kasih Pak Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya injection molding. Oke. Perkenalkan, saya Norman Adam. Nah, ini kita lihat, jadi tujuan kita yang pertama adalah mengerti injection molding itu apa sih. Yang kedua adalah sistem molding itu seperti apa. Itu aja dulu, karena belajar injection molding itu kita tidak bisa hanya 1 hari. Kita harus butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu baru kita bisa mengerti benar-benar apa itu injection molding. Nah, ini kita bisa lihat sekarang, dunia plastik itu hampir ada di lingkungan kita. Dari mulai kita bangun tidur, sekolah atau kuliah, bekerja, sampai kita tidur lagi. Betul tidak? Pasti ada plastik. Kita lihat di sini di rumah kita ini dari mulai televisi, vacuum cleaner, kemudian kamera, kalkulator, handphone, sampai mobil, semua ini adalah teknologinya adalah di plastik. Nah, ini yang paling sekarang gencar itu adalah teknologi packaging. Ini namanya packaging ya. Bahasa industrinya kalau botol-botol seperti Aqua, seperti botol-botol sampo, itu adalah industri packaging. Ini adalah industri yang sangat berkembang saat ini, selain daripada industri otomotif dan industri elektronik. Semua ini adalah industri-industri yang akan terus berkembang, tidak akan mati. Jadi kalau nanti adik-adik nanti sudah lulus kuliah ataupun mau masuk ke dunia kerja, akan menemukan banyak sekali perusahaan-perusahaan tentang injection molding. Jadi mungkin dalam satu area kawasan, misalnya di kawasan Kerawang ini KIC ya, itu adik-adik bisa menemukan 10-20 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu injection molding. Apa sih injection molding itu? Injection molding itu terdiri dari 3 elemen. Elemen pertama adalah plastik itu sendiri, material ya, orang nyebutnya bahasa Inggrisnya resin. Pernah dengar resin ya? Jadi resin itu adalah bahan dasar plastik. Resin itu dari apa? Saya untuk mempelajari itunya nanti butuh buka buku-buku lagi. Tapi resin itu adalah diambil dari turunan-turunan dari minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi itu ada jadi bensin, ada jadi solar, ada jadi aftur, ada jadi pertamak begitu ya. Nah, ada satu sisi nanti akan jadi resin begitu. Makanya plastik itu jadi mudah terbakar. Jadi sama seperti bensin. Jadi kalau ada di rumah kalian nyimpen plastik, ya itu sebetulnya sama, dia akan mudah terbakar. Yang kedua komponennya itu adalah molding. Molding mesin. Molding mesin itu mesinnya yang membuat cetakannya, yang membuat barangnya, mesinnya namanya molding mesin, orang atau nyebutnya biasanya disebut injection mesin. Apa sih injection? Coba kalau kalian pernah ke rumah sakit, pernah dengar nggak kalian diinjeksi? Injeksi diapain? Suntik. Nah, itu prinsip dasar yang harus kalian ingat. Oh, prinsip dasar injection plastik itu disuntik. Iya, betul. Jadi material plastik yang dipanasin mencair, disuntik ke dalam cetakan. Cetakannya mana? Ini cetakannya namanya molding. Nah, jadi satu kesatuan ini disebut adalah molding teknologi. Jadi 3 elemen plastik yang tadi ada, yang ada di mobil,
yang ada di dalam rumah tangga, alat rumah tangga, ini 3 komponennya. Harus paham ya, harus ingat. 3 komponen itu adalah plastik itu sendiri, yang kedua mesinnya, yang ketiga cetakannya. Coba diputar videonya, Pak. Saya akan tunjukkan teknologi injection saat ini sudah sejauh mana, nanti akan diputar sebuah video oleh operator. Silakan diputar. Plastic injection molding is the most common method for mass manufacturing of plastic products. The principle is simple. Inject the melting plastic material to a mold cavity, let it cool, and then solidify it into the same shape as the contour of the cavity. The process involves 3 main parts: injection machine, plastic injection mold, and plastic pellets. Plastic pellets in the hopper are filled into the barrel. Then, the screw transports the pellets forward. The heat bands wrapping around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by rotating screw, they gradually melt. Once enough melting plastic is in front of screw, the screw injects the melting plastic into the mold cavity. The mold temperature is controlled by the temperature controller. It is much lower than barrel temperature, so the molten plastic solidifies in less than a minute. The clamping plate moves backward. The mold opens. The push bar of injection machine pushes the ejector plate and the part is ejected. After that, the mold closes and the process repeats. Ada moldingnya sama ada plastik yang dicairkan, itu aja dipegang. Nanti pengembangannya itu banyak, sampai teknologi yang paling canggih sekaligus. Mau lihat nggak teknologi yang paling canggih sekarang? Ini teknologi saking cepatnya dia berproduksi ya, coba lihat. Hampir tidak terlihat ya. Buka langsung diambil, buka langsung diambil, berapa sepersekian detik saja dia produksinya. Coba satu hari bisa berapa ribu atau berapa ratus ribu dia bisa produksi. Ini adalah box makanan atau mangkok plastik. Hampir di bawah 1 detik ya. Video ini sebetulnya sama dengan video pertama tadi, cuman video ini kekomplekan daripada mesinnya bisa kita lihat. Tadi waktu video pertama mesinnya simple, tapi dengan teknologi yang semakin canggih, mesin-mesin itu dikembangin terus, sehingga ini sudah pakai robot. Coba lihat, tidak ada manusia di sini, jadi semua diambil sama robot. Dari mulai mesin injection buka tutup diambil sama robot sampai di packaging. Yang bekerja di sini biasanya itu orang-orang teknik elektro biasanya. Dia ambil jurusan mekatronik, mekanikal, elektronik. Dan itu gajinya luar biasa.
gajinya itu dia biasanya kalau udah kerja di perusahaan mekatronik seperti ini, gajinya itu per jam. Per jam tuh kalau nggak salah 20 US dolar. Kalian bisa hitung sendiri deh per harinya dia berapa. Makanya sekolah yang pinter ya, nggak akan ketuker kalau kalian tuh belajar rajin, nggak akan ketuker. Oke, lagi ke materi kita tadi. Senang ya lihatnya ya, lihat teknologi. Jadi kita itu mungkin adik-adik semua belum pernah ngebayangin bahwa teknologi itu sudah seperti itu sekarang. Mungkin kalau adik-adik itu berkunjung ke perusahaan-perusahaan masih skalanya industri UMKM, itu nggak bisa ngeliat. Tapi pada saat kalian sudah berkunjung perusahaan besar seperti Unilever, seperti Danone, di perusahaan-perusahaan opah lainnya, ini sudah banyak yang aplikasi seperti ini. Biasanya kita nemu di perusahaan seperti Unilever. Kalian tahu Rexona ya? Rexona yang kalian pakai itu satu hari dia bisa menghabiskan plastik itu sekitar 8 ton untuk bikin Rexona. Dengan teknologi yang seperti adik-adik lihat, 16 detik 11 detik dia bisa menghasilkan 32 shoot, 32 barang dalam 11 detik. Jadi 1 2 11 32 begitu. Satu hari kalian bisa hitung berapa. Itu teknologi. Tapi nggak usah khawatir. Yang UMKM pun ada pasarnya. Jadi nggak bisa kita samain, oh sekarang teknologi itu menguasai yang high teknologi, enggak. Ada perusahaan-perusahaan kecil juga di bawah sini yang bisa bikin gelas-gelas, yang bisa bikin elektronik simple ada. Jadi nggak usah khawatir. Jadi adik-adik nanti mau jadi pengusaha, oh kalau mau bikin perusahaan plastik, teknologinya yang harus seperti itu, enggak. Jadi ada skalanya masing-masing punya skala. Gitu ya. Tapi adik-adik harus punya visi ke depannya, bahwa teknologi itu semakin kita cari, semakin kita mau bereksplor, maka akan semakin tahu bahwa ada teknologi-teknologi yang canggih sekali. Mungkin udah dengar sekarang teknologi AI ya, tahu ya. Jadi lama-lama kita nggak dipakai lagi dong. Sama seperti tadi video tadi, hampir sudah ada tidak operator. Mungkin adik-adik kalau tahu perusahaan PT Coca-Cola, saya sebut brand ya, Coca-Cola. Coca-Cola itu dari mulai produksi sampai ke packaging dimasukin ke dalam palet untuk dikirim, sampai wrapping itu pakai plastik wrapping itu sudah pakai robot. Jadi teknologi menguasai. Halo. Jadi kita sekarang udah lagi bukan masuk zaman padat karya, tapi sudah masuk kepada teknologi. Jadi orang itu sekarang udah mulai tergantikan. Artinya ini bekerjanya harus, belajarnya harus pinter. Jadi harus serius, harus sungguh-sungguh. Begitu. Kesempatan itu banyak terbuka. Yakin nggak kalau kesempatan itu terbuka banyak? Karena dunia itu luas, ya. Jadi setiap tahun, setiap bulan, pasti ada perusahaan baru di Indonesia ini. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada perusahaan yang butuh karyawan. Tinggal bagaimana adik-adik semua berlomba untuk mencarinya, jangan khawatir. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo. Dari video tadi. Lanjut ya. Lanjut atau ngantuk? Lanjut ya, sedikit aja kalau saya. Jadi saya hanya mengajarkan gambaran saja. Nanti teknologi-teknologinya silakan adik-adik googling, kembangin, pola pikir kita, teknologi itu ada kok di internet semua. Apa sih injection plastik itu? Jadi injection plastik itu, injection molding itu adalah proses produksi mencetak, ya, mencetak termoplastik material yang dicairkan
dimasukkan ke dalam cetakan dan dinginkan di dalam molding. Jadi dipanasin, dicairkan, didorong ke dalam cetakan, didinginkan. Nah, prosesnya seperti itu. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau kita bikin zaman dulu itu, kalau tatakan yang pakai, kalau kita di pecel lele ya, ada zaman dulu tuh pakai piring bambu ya, piring apa itu ya, apa dari daun gitu ya. Itu satu hari pengen tahu bisa berapa mereka bikin. Misalnya kita pesen piring dari bambu begitu ya ke ibu-ibu di kampung gitu ya. Bu, saya mau mesen 100.000 ya, 100.000 piece satu hari. Sanggup nggak? Nggak bakal sanggup. Atau adik-adik pesen ke temen gitu ya, tolong bikinin gelas dari bambu gitu ya. Saya mau bikin gelas dari bambu, tolong bikinin 1000 gelas dalam satu hari. Sanggup nggak? Nggak mungkin. Nah, yang membedakan teknologi injection plastik itu adalah kecepatan. Kecepatan dia memproduksi. Ini namanya mass production with high efficiency. Jadi dalam satu hari itu terserah kita. Mau 1 juta bisa. Mau 2 juta piece satu hari bisa. Percaya nggak? Percaya ya? Kita mau bikin berapapun bisa. Caranya apa? Kita bikin banyak cetakannya gitu. Artinya ini bisa di-copy, bisa di-copy, bisa di-copy, dan hasilnya sama semua. Itu bedanya. Kenapa disebut teknologi? Jadi bedanya kita manual itu bikin satu-satu, atau kayak bikin kue ya. Kalau bikin kue nastar itu kan satu-satu tuh masukin oven. Nah kalau induknya enggak, produksinya massal. Sama kalau kita bikin tar di rumah, mungkin satu hari cuman bisa dapat 10 apa tuh? 10 box ya. Tapi kalau di industri, ada kan sekarang kue nastar yang udah pakai industri, itu sehari mereka bisa bikin ratusan box. Karena itu yang namanya pakai teknologi. Oke, paham ya sampai sini? Tapi ada kelemahannya. Keuntungannya apa tadi? Bisa cepat. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah harganya jadi mahal biaya produksinya. Jadi kalau teknologi injection plastik itu nggak bisa diproduksi di rumahan. Karena apa? Mesinnya harganya paling murah itu harus di angka 500 sampai sekitar 1 M. Yang paling murah loh. Kalau yang udah berteknologi tinggi mungkin bisa 10 sampai 20 M. M-nya itu apa? M miliar ya. Bukan ember, miliar. Mahal ya mesinnya ya. Cetakannya juga sama. Cetakannya itu mungkin bisa 30 juta, yang paling simpel bisa 50 juta, tapi dengan cetakan yang teknologi tadi itu bisa 20 miliar. Karena dia udah berhitung, oh saya mau bikin cetakan dengan sekali keluarnya 100 pieces dalam waktu 10 detik. Nah, harga itunya nanti akan menyesuaikan. Lebih canggih dia teknologinya, maka akan lebih mahal harganya. Paham ya? Apa? Tadi ada 3 komponen. Apa tuh 3 komponen teknologi plastik? Mesin, cetakan, oke, 3 ya. Apa kelebihannya? Cepat. Kekurangannya? Mahal, tidak bisa dibuat di rumah, harus pakai industri. Gampang ya hari ini belajarnya. Cuma 5 poin doang tuh belajarnya hari ini. Senang kan? Tapi kalau udah belajar ini nanti akan terus penasaran, apa sih? Saya jamin begitu. Pada saat adik-adik semua nanti kerja di dunia plastik, di situ coba gali terus, maka akan banyak lagi yang bikin penasaran. Lanjut ya. Nah, kalau ini yang di sini dari kuliah siapa? Angkat tangan coba. Jadi pesertanya anak kuliahan. Oke, semua ya? Oh semua. Yang SMA ada?
Ada ya beberapa ya. Nah, jadi di sini udah mulai menganalisa nih, agak pusing sedikit. Tapi saya nggak akan terlalu mendalam ya, karena ini kan akan lama. Dan adik-adik kalau mau detail, saya akan buat soal nanti. Jadi saya nggak perlu buat soal, jadi cuma dengerin aja. Jadi selain tadi 3 itu, kita kalau pengen bikin hasil yang bagus, tentu harus punya kualitas. Nah ini kualitasnya itu, kualitas dari kualitas materialnya, moldingnya, sama mesinnya, sama moldingnya. Pak Sauman, nanti materi ini di-share atau enggak ini nanti? Di-share ya, nanti boleh dibaca-baca ya, nanti detailnya. Jadi saya nggak akan bacakan detail, nanti bikin kalian nanti ngantuk. Jadi saya akan sekilas saja. Nah ini yang tadi sudah saya putar videonya ya. Saya jelaskan tadi di sini. Ini adalah namanya hopper. Hopper itu adalah penampungan materialnya. Ini proses ya, harus lihat ya, harus detail ya. Ini adalah hopper penampungannya. Jadi plastik itu dimasukkan ke dalam hopper ini. Kemudian ini yang merah ini, kalian tahu triskaan nggak? Setrika di rumah, pakai pemanas kan? Nah ini pemanasnya. Jadi material plastik itu dipanasin sama heater yang ada di luar sini, sehingga ini area ini jadi panas, maka plastik itu mencair. Plastik itu bukan dibakar ya, manasinnya jangan salah. Kalian di rumah kan kalau ini bikin plastik cair dibakar ya. Nah itu nanti bukan jadi plastik, tapi jadi uap, jadi abu. Nah cara manasin plastik itu harus dipanasin pakai heater. Setelah dia cair, maka ini namanya barel screw. Kalau disuntikan itu yang di tengah itu yang didorong sama tangan kalau dokter itu ya. Nah ini sama, ini barelnya. Di sini udah cair, maka barel ini akan didorong sama dinamo ataupun alat yang ada di sini, sehingga plastik ini terdorong keluar ke sini, masuk ke dalam cetakannya. Kemudian didinginkan, dibuka, dan barangnya akhirnya setelah dingin jatuh. Simple ya teknologinya ya. Tapi di video saya yang kedua tadi, begitu rumitnya, begitu high teknologinya. Tapi dasarnya ya ini. Belajarnya ya ini nanti. Kalian mau kuliah di Jerman ataupun kuliah di Amerika, sama. Pasti kalau pada saat ketemu, kalian pasti diajarin ini. Ada hopper, ada heater, ada pemanasan, ada barrel screw, ada molding, sama. Jadi ini nanti dipelajari di rumah, oh seperti ini. Lanjut, nah, kalau kalian udah mengerti bagaimana mesin injection molding itu beroperasi ya teknologinya. Oh ternyata sekarang dibagi-bagi, nggak cuma seperti itu. Ini sekarang saya geser lagi ya. Nah, ini ternyata bukan injection molding teman-teman. Kalian pernah lihat nggak barangnya? Ini. Apa ini? Tahu nggak yang ada di atap itu loh? Yang dari plastik tapi yang bukan dari seng. Tahu ya? Polikarbonat orang nyebut ya, PC ya. Ini plastik. Sama plastik. Dan teknologinya sama. Jadi dipanasin sama dia diinjek juga. Tapi bentuknya beda. Kalau dia bentuknya adalah memanjang. Jadi kalau kalian lihat extrusion, yang paling gampang adalah pipa paralon. Tahu ya pipa paralon? Sama, itu injection plastik. Cuman bentuk teknologinya yang beda. Ada pemanasannya sama, ada materialnya sama, cuman moldingnya sama sistemnya yang beda. Makanya disebut apa ini? Jadi orang nyebutnya extrusion. Saya nggak tahu bener apa nggak bahasa saya, tapi saya nyebutnya extrusion molding. Jadi kalau kalian lihat pipa di rumah, nanti bilang sama ibu kalian di rumah ya, Bu,
Itu pipa di rumah itu namanya extrusion, Bu. Apa sih tong lu gitu. Gitu ya. Jadi tahu ya sekarang ya bahwa itu pun adalah teknologi plastik injection. Nah, ini kalian boleh lihat di sini botol aqua. Botol aqua namanya apa? Blow itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Blow. Tiup. Tiup. Jadi nyebutnya ini adalah teknologi blow mold. Tadi yang pertama apa? Extrusion. Yang kedua ini blow mold. Ini adalah blow mold. Jadi kalau kalian cara bikin botol aqua itu begini caranya. Jadi materialnya itu ini namanya warna biru ini udah dicetak duluan. Kecil dia udah dicetak duluan, dingin dia. Dimasukin ke dalam mesin, dipanasin. Setelah ini panas dan mulai sedikit lembek, nah dari atas ini sama mesin itu ditiup. Jadilah ingat ya, gampang ternyata bikin botol ya. Jadi cuma ditiup doang. Nah bilang sama ibu di rumah, Bu, bikin botol tuh gampang. Ditiup doang. Apa sih lu tong? Nah, paling digituin sama ibu. Bener nggak? Nah, ini juga sama, plastik juga. Kalian lihat nggak suka tray? Pernah lihat nggak yang kayak gini nih? Es itu loh, kadang-kadang ada cetakan es, kalau nggak tray apa gitu. Caranya gimana bikinnya? Ini tadinya itu lembaran plastik, kayak triplek gitu ya. Sama dia dipanasin, nanti divakum ke sini, divakum, disedot, maka dia pas keluar dari mesinnya akan berbentuk seperti ini. Apa ini namanya? Vacuum for? Ayo, apa tadi yang pertama? Extrusion. Yang kedua, blow mold. Yang ketiga, vacuum forming. Paham ya? Ada 3 tuh jenis-jenisnya, jenis-jenis cetakan. Nah, ini ada lagi namanya thermosetting resin molding proses. Wah, panjang ini, susah, ngapalah susah. Coba saya ingetin lagi ya. Thermosetting resin molding proses. Thermosetting resin molding proses. Oh, bisa. Hafalin ya. Kok ini beda ya? Ini biasanya dipakai untuk sintetis rubber. Rubber tahu? Apa? Karet, betul. Jadi kalau kalian lihat yang ada suka di, nah ini di mas ini nih ada nih di kaki stand kameranya itu terbuat dari karet kan? Itu sebenarnya bukan karet, tapi sintetis karet. Ya, beda karet dengan sintetis karet apa bedanya? Saya tanya. Kenapa ban mobil nggak bisa dibikin dari sintetis karet? Harus karet. Kenapa coba? Atau nggak bisa dibikin dari plastik? Kan semua sekarang udah bisa dibikin dari plastik kan? Cuman ban mobil yang nggak bisa dibikin dari plastik. Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah tuh dari Pak Arka. Ayo. Bener nggak Pak Arka? Kasih hadiah ya. Ayo, saya bisa jawab. Kenapa ban mobil nggak bisa digantiin sama plastik? Ayo, 1. Saya hitung sampai 100. Ada yang bisa jawab ya? Ada? Oh enggak. Karena ban mobil itu benar-benar harus dari karet. Tapi karetnya diproses ya, pakai teknologi ya. Bukan karet gelang ya, maksud bukan ngambil seset dari apa itu pohon terus langsung dibikin ban. Enggak begitu. Jadi tetap ada teknologinya. Karena karakteristik plastik itu kalau dipanasin mencair. Bayangin kalau ban terbuat dari plastik di jalan tol panas, kira-kira bannya jadi apa? Cair lumer. Gampang ya ternyata ya. Ya begitu teknologi. Makanya ban itu nggak boleh dari plastik.
Karena karakter plastik itu dipanasin mencair. Nah, ini sama. Kalau thermosetting itu beda daripada thermoresin. Jadi khusus dia. Jadi materialnya itu nanti waktu dia jadi kompon, adonan, kompon tuh bahasa rumahnya adonan plastik. Itu setelah dipanasin, dia bukannya malah cair, tapi malah nah itu namanya thermosetting resin. Nah ini makanya dia beda caranya. Itu digunakan untuk orang-orang yang mau bikin sejenis karet-karet gitu ya. Mau karet gelang, mau seal, mau apapun, dudukan kursi, di mobil itu apa? Seal itu namanya thermosetting. Paham ya? Jadi tahu kan? Tahu nggak? Jadi bedanya. Oh, jadi khusus untuk karet ban itu nggak bisa, harus pakai komponnya original dari karet alam ya. Nah kalau karet kimia begini nggak bisa, karena memang dia kalau plastik itu nggak bisa dipanasin, pasti cair. Kalau thermosetting ini, jadi komponen plastik khusus yang dipanasin itu dia keras, bukan malah cair, makanya disebut thermosetting resin molding process. Ayo, udah berapa tuh tadi? Siapa yang masih ingat? 1. Extrusion. Yang kedua, blow mold. Yang ketiga, vacuum forming. Yang keempat, thermosetting resin molding process. Ya, oke. 4 ya. Teknologinya itu udah ada 4 tuh. Ajar dulu ya. Ya, tunggu dulu sebentar. Lanjut Pak Arka. Lanjut ya. Break sebentar ya, nanti kira-kira setelah ajan kita lanjut. Ini nggak lama kok materinya. Mungkin sampai habis Isya ya. Lanjut aja, kita ringan-ringan saja diskusinya. Sekarang agak sedikit detail tentang plastik. Kalian tahu plastik itu apa sih gitu kan ya? Kok begitu banyak hal terkait plastik, tapi plastik sendiri kita apa sih, kita nggak tahu. Nah ini sedikit saya mau kasih tahu tentang plastik itu seperti apa gitu, lebih detail lagi. Jadi tadi umum, detail terus begitu. Nah ini klasifikasi saya ambil turunannya dari plastik itu sendiri. Nanti setelah ini saya akan coba, saya ada nggak di sini? Sebentar, saya balik dulu. Oke ya, ini kita bahas dari, sebenarnya di atas plastik itu ada lagi namanya teknologi polimer. Pasti puyeng dengernya, polimer segala macam, ada teknologi turun-turunannya dari minyak bumi itu ada polimer A, polimer B terus. Nah sekarang kita biar agak ringan, saya bahasnya dari plastik aja dulu. Plastik itu, ya plastik, biji plastik itu yang saya bilang tadi. Nah plastik itu dibagi-bagi ternyata, jenis-jenisnya. Nggak semua plastik itu sama. Jadi kalau kalian plastik yang ada di mobil ya, seperti di dashboard depan dalam mobil, itu beda sama plastik yang kalian pegang waktu di rumah ember. Itu beda jenisnya, karakternya juga nggak bisa disatuin. Jadi sama-sama plastik, tapi punya karakteristik yang beda. Makanya sini saya akan jelaskan, plastik itu dibagi 2, thermosetting dan termoplastik. Thermosetting masih ingat tadi ya, yang dipanasin itu ya, itu namanya thermosetting. Jadi dipanasin dia akan keras. Tapi kalau termoplastik dipanasin dia akan cair. Nah sekarang umumnya semua plastik itu adalah dipanasin cair. Makanya kita hanya bahas termoplastik ya. Termoplastik ini dibagi lagi berdasarkan komoditasnya, berdasarkan engineeringnya. Jadi dia mau mengambil ukuran dan berdasarkan kekuatan high performance-nya.
Jadi dipisah-pisah. Jadi dikelompokkan untuk komoditas. Komoditas itu kayak barang elektronik, itu body-bodinya TV, itu namanya komoditas atau ember, atau itu namanya komoditas. Nah, amorphous dan kristalin. Nah, ini saya juga kurang paham nih, amorphous kristalin itu bahasa apa ya? Jadi dibagi dua. Jadi nama-nama plastik ini adalah nama-nama jenis plastik. Semua ini adalah nama-nama jenis plastik dikelompokkan berdasarkan kebutuhan. Dibutuhkan untuk yang presisi-presisi di sini kelompoknya, untuk yang kekuatannya ada di sini. Saya ambil contoh di sini untuk yang komoditis. Baca ya, ini singkatan ya. Nanti cari di Google ya. ABS itu singkatannya apa? PS itu singkatannya polystyrene. Saya juga nggak terlalu hafal. SANS, ada PMM, ada PVC. PPC tahu ya, kalau buat pipa-pipa itu namanya PVC, itu nama jenis plastik. PP itu namanya kalau nggak salah polipropelin. Ada PE, ada PET. Nah, PET ini suka dengar di iklan TV itu. Yang untuk aqua botol ya. Itu dia terbuat dari PET. Itu jenis plastiknya namanya PET. Nah, kalau untuk engineering ini biasanya plastiknya harganya mahal. PC, MPPO, PC PBT, PC ABS. Nah, ini di blend sama dia menciptakan plastik yang khusus digunakan untuk yang dia kepengen. Makanya di blend di sini. Nah, ini adalah yang lebih keras untuk PA, PBT dan POM. Ini plastik-plastik. Nanti Bapak adik-adik semua bisa cek sendiri ya. Dan yang untuk high performance itu PR, PS, semua yang ada di sini, PPS. Ini PPS ini kalau nggak salah plastik paling mahal ya. Harga plastik paling mahal itu PPS. PPS itu digunakan kalau zaman dulu itu ada yang namanya optik CD-ROM, tahu kan? CD-ROM tahu yang di komputer itu CD. Yang ngebaca CD itu kan ada suka nyalah biru tuh. Nah, itu plastiknya itu khusus terbuat dari PPS. Jadi performance-nya itu memang benar-benar kuat, dibanting nggak akan pecah. Makanya dia butuh plastik jenis material ini PPS. Nah, semakin dia performance-nya semakin tinggi, maka harganya akan semakin mahal. Tadi ABS ya, ABS itu ternyata ada di golongan plastik-plastik yang murah. Naik sedikit PC mahal. Nah, ini golongan plastik-plastik sultan lah kalau kata bilang ya. Di atas ini PPS ini termasuk plastik sultan. PP, HDPE, LDPE. Nah, LDPE ini yang tadi untuk Rexona itu masuknya plastik murah. LDPE, HDPE. Gitu. Saya lanjut. Nah, ini penggunaannya ya. Tadi agak susah tuh. Saya nyebut, kok apa sih penggunaan? Nah, ini kalian bisa lihat. Kalau ini handphone zaman dulu ya, kebetulan ini saya ambil, saya buat mungkin udah lama, jadi masih pakai data zaman dulu. Kalau handphone itu di dalamnya ternyata ada plastik-plastik kan, sampai sekarang juga masih ada yang pakai plastik. Ada kalau untuk barang frame ini dia namanya jenis plastiknya PC, polikarbonat, nama plastiknya. GF itu artinya glass fiber. Apa? Glass fiber. Apa tuh bahasa Indonesianya? Glass artinya kaca, fiber artinya serat. Apa tuh fiber, serat ya? Serat fiber gitu ya. Nah, GF itu supaya apa? Supaya dia itu keras tapi nggak gampang patah. Makanya dia pakai jenis GF, glass fiber, udah keras, dia pakai serat. Nah, itulah teknologinya. Makanya PC polikarbonat ini ditambahin 10-30% campuran glass fiber. Udah dia keras, tambahin lagi lebih keras. Nah, itu. Nah, ini campuran-campuran plastik. Sampai sini pusing nggak? Pusing, saya juga pusing ngejelasinnya. Tapi nanti kalau kalian kerja dunia plastik, pasti akan temu yang namanya kode-kode ini ya. Waktu saya zaman SMA dulu, kebetulan saya dulu orang SMA ya. Dulu paling pusing saya tuh belajar kimia. Sekarang masih ada nggak pelajaran kimia? Ada yang sekolah kimia nggak?
Nggak ada ya? Kalau dulu SMA ada pelajaran kimia itu belajar suruh ngapalin HCl, CNA, apa itu O2, aduh pusing. Sama, ini juga nanti kalian akan ngadepin kalau kerja di dunia plastik, terutama di bidang engineeringnya. Ini harus hafal, harus tahu. Kalau nggak tahu nanti ketuker. Kalian masukin plastik buat bikin boneka, Barbie, kalian masukin buat bikin mobil. Nanti mobilnya jalannya goyang dong gitu ya, lembek. Nah itu fungsinya. Jadi nanti kalian di sini nanti materinya saya akan kasih, bisa kalian pelajari. Oh ini untuk frame ini pakainya apa sih begitu. Sama, ini juga penjelasannya ya. Kalau LCD ini rangkanya ini pakai apa? PC juga atau bisa pakai ABS. Kemudian untuk bezelnya PC ABS, untuk tabelnya ini pakai PC begitu. Nah, ini kita lihat lagi apa ini? Mesin apa ini? Apa ya ini ya? Printer ya? Ya, printer. Jadi dia pakai ABS. Untuk bodinya ini namanya untuk ABS. Macam-macam dia pakai. Rangka di dalamnya pakai Lupoy apalah ini. PC ABS Glass Fiber. Ini TV. Dia pakai ABS juga kalau TV. Bodi-bodi rangka-rangkanya. Ini kulkas ya. Kulkas ini macam-macam dia. Ada pakai ABS juga, ada pakai high PS. High itu artinya high ya, tinggi ya. Atau dia speknya lebih tinggi daripada polystyrene, pakai yang paling tinggi. ABS, GP, GPPS, SANS, PBT. Nah, ini tinggal lihat covernya, vegetable box-nya. Ini juga beda, nggak bisa disamain. Ada namanya zaman sekarang food grade. Jadi selain plastik itu ternyata plastik itu juga ada yang food grade. Apa itu food grade? Grade makanan. Jadi klasifikasinya plastiknya itu tidak bukan bisa dimakan, bukan ya. Jangan salah, maksud food grade itu artinya tidak beracun. Food grade itu teknologinya udah dikembangin kemana-mana. Kalian tahu nggak? Kalau di bengkel-bengkel itu ada grease tuh. Yang suka kalian colek tuh yang lengket-lengket kayak mentega, namanya grease ya, atau gemuk bahasa kampungnya gitu, gemuk atau grease. Itu sekarang teknologinya udah ada food grade. Jadi itu nggak beracun. Jadi kalau kalian jilat begini itu nggak beracun, nggak mati. Tapi kalau kalian makan ya mati juga. Kalau kalian makan, gitu ya. Teknologi food grade itu maksudnya itu. Jadi pada saat terkontaminasi sama makanan, itu tidak akan membuat beracun. Jadi kalau kita bikin kulkas, itu semua yang ada di dalamnya itu harus klasifikasinya itu food grade. Ini juga sama, jenis-jenisnya ada PP, ada PC, mesin cuci, ini AC standing sama split. Dia pakai material apa? Ini sama ya. Jadi ini bukannya ngarang. Jadi kalau kalian nemu kulkas, kebanyakan materialnya pakai ini. Atau hampir semua materialnya pakai ini. Jenis-jenis materialnya. Nah, plastik udah selesai itu. Gampang ya? Gampang nggak? Apa coba? Coba saya tanya, siapa tadi yang ngomong gampang tadi? Masih ingat nggak? Apa itu plastik? Ayo. Saya juga lupa lagi ya. Plastik itu turun-turunannya adalah termosetting dan termoresin. Di bawahnya ada 3, dibagi 3. Yang pertama adalah untuk apa? Komoditi. Yang kedua untuk engineering. Yang ketiga untuk high performance. Nah, dibagi 3 itu, semakin dia klasifikasinya semakin tinggi, maka harganya semakin mahal atau plastik sultan. Nah, tadi yang terakhir itu adalah penggunaannya. ABS untuk apa, untuk apa. Itu ya, poinnya itu ya, harus ingat ya.
Nah, sekarang kita strukturin, tadi udah kita belajar plastik, sekarang injection moldnya. Injection mold sama mesin beda ya. Jangan terbalik ya. Mesin injection sama injection mold. Kalau injection mold itu cetak. Bapak yang belakang apa? Cetakan ya. Ini tadi yang tadi ada di tengah cetakan itu ternyata komponennya sebegini banyak. Masya Allah, susahnya ternyata cari kerja di dunia plastik. Betul, emang susah. Tapi itu dipelajari hari demi hari. Kalau kita pelajari seperti kalian makan, waktu kita bayi, kan kita cuma bisa gitu ya, waktu bayi ya. Akhirnya diajarin sama orang tua kita makan. Terus habis kita berdiri, pakai baju sendiri, terus sampai kalian dewasa. Sama, ini tuh awalnya nggak begini. Awalnya tuh cuma cetakan doang. Kayak kalian bikin cetakan kue gitu ya. Awalnya begitu. Karena teknologinya semakin canggih, maka seperti ini akhirnya. Ini sistem ya. Sistem-sistemnya semua. Kalian bisa pelajari nanti di rumah. Oh, bagian-bagian dari cetakan itu apa aja sih? Ada konektornya, ada bla 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 bla. Pusing lah pokoknya. Pusing nggak? Pusing ya. Tapi setelah ini jangan pusing. Tapi kalian harus tahu nanti pada saat ketemu di dunia ini, oh iya dulu Pak Adam dulu ngajarin ini, saya buka lagi cari di HP apa di laptop. Oh iya ini nih. Ini jangan dibuang ya. Ini akan bermanfaat terus karena itu dasar. Dasar kalian masuki nanti ke dunia plastik yang saya ajarin. Ini tadi penjelasannya juga. Ya sedikit saya kasih tahu bahwa ini itu dalam satu cetakan itu ada yang namanya inti, cetakan inti. Cetakan itu ini yang tengah ini nih. Kalau kita mau bikin cetakan itu, yang ininya adalah komponen pendukung, yang luarnya ini, yang warna kuning dan abu-abu, dan yang warna biru adalah cetakan intinya. Semua molding cetakan sama sistemnya. Ada cetakan intinya dan ada komponen pendukung seperti base. Kalau orang molding bilang itu housing, ataupun dudukan, ataupun rangka molding. Gitu ya. Paham nggak? Paham nggak nih? Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian paham nggak? Ayo, paham nggak? Saya mau tanya siapa nih? Ayo, yang ngantuk mana nih yang ngantuk nih? Saya mau tanya yang ngantuk. Saya minta jelasin dari semenjak saya tadi datang ya. Iya, jadi nggak ngantuk. Oh iya, saya punya cerita nih ya, boleh ya cerita ya? Jadi waktu saya dulu masih sekolah, dosen saya atau pengajar saya ngomong, kalau kita training atau kalau kita dapat mata kuliah, itu dosen akan memberikan 100% dalam satu mata kuliah, itu selama 2 jam. 100% ya, semua udah disampaikan. Pada saat keluar dari ruangan kuliah, tinggal berapa persen saya tanya? Tinggal 60%. Pada saat masuk balik ke sini lagi ditanya lupa, betul. Itu memang dari zaman nggak bisa ada orang mengelak kalau itu. Kemudian pulang naik motor berantem di jalan, ayo gitu ya di jalanan udah sampai rumah tinggal berapa persen? 20%, tinggal 20%. Terus ditanya emaknya, tong udah makan belum lu? Gitu ya. Belum mak, tadi kagak dikasih makan sama Pak Arka, ya gitu ya. Apa sih lu mau training begitu, besok aku usah training apa? Ya, gitu kata emak kita. Tidur. Sebelum tidur kan biasanya kita ngehayal dulu nih ya. Tadi habis ngapain gitu ya. Tinggal berapa persen? 5%. Terus tidur, bangun tidur tinggal 0%. Iya, betul. Pada pinter ya. Artinya apa? Artinya otak kita akan bisa semua. Makanya saya dalam semua training nggak memaksa kalian tuh tahu. Tapi ini materinya yang harus kalian simpen. Jangan sekali-sekali dibuang, harus kalian simpen. Pada saat nanti kalian ingat, buka lagi, baca lagi, pasti nanti akan ingat lagi. Kenapa ingat
Ke saya ya, jangan ke saya, masuk ke materinya. Gitu ya. Paham ya? Paham, ya. Jadi jangan memaksakan diri, ini teknologi gimana lo baca, stres. Jangan. Lanjut ya. Struktural injection molding tadi udah kita jelasin. Ada sistemnya, ada yang ini, ada 2 bagian molding itu, cetakan itu. Ada cetakan itu sistemnya 2 stack, ataupun orang nyebutnya 2 plat. Ada orang nyebutnya 3 plat. Ini aja yang harus kita tahu. Jadi waktu kita lihat cetakan itu, ada yang 2 plat dan ada yang 3 plat. Yang membedakan apa? Yang membedakannya ini, runner. Kalau runner itu artinya material masuk itu namanya lewat runner. Kalau di yang 2 plat ini, runnernya nempel di produknya. Makanya kalau kita lihat ember, kita balik ke pantatnya, suka ada bundaran kecil bekas dipotong. Pernah nggak lihat? Pernah ya? Nah itu namanya runner. Ini yang dipotong, dibuang. Berarti dia itu jenis cetakannya 2 plat. Tapi pada saat kita lihat semacam tempat makanan tuh apa itu namanya? Tupperware ya. Kalian nggak akan ngeliat bekas potongannya. Bener nggak? Nggak ada ya. Karena dia bentuk cetakannya 3 begini. Runnernya misah. Jadi waktu cetakannya jatuh, si sistem moldingnya itu akan memisahkan runner dengan barangnya. Makanya disebut 3 stack mold, 3 stack mold ini. Itu dasar. Nanti ada teknologi ngembangin lagi. Ada namanya hot runner dan lain-lain. Tapi harus ingat dulu, molding itu ada 2 tipe. 2 stack ataupun 2 plat dan 3 stack ataupun 3 plat. Bedanya apa? Kalau 2 plat itu runnernya nempel, jalur materialnya kelihatan, harus dipotong. Kalau yang 3 itu dia jatuh sendiri. Ya, ingat ya itu ya. Waduh, ini rumit banget ini. Belajar sendiri ya. Ini nama-nama moldingnya ini ada guide pin, taper pin. Nanti pasti ketemu, tapi ini skip aja, tapi nanti dipelajari sendiri di rumah. Habis. Kaget saya. Habis ya. Gampang ternyata belajar molding itu. Tepuk tangan lu deh. Ternyata gampang ya belajar molding itu. Coba, siapa yang mau jelasin, ingat dari pertama? Yang saya jelasin dari pertama ya. Nanti saya Pak Arka nanti kasih hadiah lagi, Pak Sob. Gimana Pak? Ya, dari awal ya, tapi ya. jangan pengen apa itu berangan-angan pengen menguasai suatu materi, jangan, nggak akan bisa, otak kita nggak akan kuat. Tapi pada saat nanti dibutuhkan, kalian harus punya. Misalnya menyimpan baju nih dalam 1 lemari ya, kalian nggak akan hafal ini mana baju dalam, ini baju kerja, ini baju kaos. Dalam 1 lemari kan ada banyak ratusan baju tuh, kalian nggak akan hafal. Tapi pada saat kalian mau kerja, oh iya tadi gue taruh di mana ya? Oh gue mau pakai ini. Nah begitu cara kalian belajar nanti. Supaya apa? Supaya kalian ingat. Tapi kalau sistem nggak hafal terus, pada saat ada lobang, astagfirullah, lupa. Gitu ya. Jadi itu teknik kalian belajar supaya kalian pinter. Kalau ada masalah, kalian ingat, oh iya gue ambilnya dari sini. Pada saat kalian ada suatu analisa, ataupun bikin tesis, atau bikin apa, kalian harus pinter mengelompokkan masalah dulu. Masalah 1, siapin materinya di sini. Masalah 2, siapin materinya di sini. Siapin 3 materi di sini. Nah, baru kita kembangin, kita bikin suatu tesis. Jadi jangan tujuannya dulu bikin, tapi ambil dulu materi-materinya, kelompokin, baru kita buat suatu analisanya. Sama, di dunia kerja juga pasti begitu. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau enggak? Sekarang udah jam 4, udah lumayan. Oke. Nama, umur, tinggal, nama orang tua, nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Prasetyo.
Saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait saya sering menemukan si plastiknya itu menempel pada moldnya, Pak. Plastik di mold. Ya, itu sering terjadi. Saya juga sering menemukan. Kira-kira untuk faktor tersebut bisa diminimalisir nggak, Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Dika Prasetyo. Dika Prasetyo. Dika. Oke. Dika teringat tentang, bukan itu ya, bukan ya? Jika itu ya. Oke, Mas Dika. Berarti pernah kerja di dunia injection ya? Pernah? Tapi nggak turun langsung sih. Maksudnya nggak sebagai operatornya gitu. Oh, operator di injectionnya? Bukan operatornya. Di? Tapi perusahaan saya juga bergerak di bidang injection molding juga. Oh iya. Saya mau tanya dulu, bentar. Yang saya omongin bener nggak tadi? Ada nggak benernya yang tadi kerja Mas di injection itu? Ada dari blow molding, terus iya. injection molding, Iya. thermoforming juga ada. Iya. Oke. Jadi saya jawab ya, kenapa plastik itu suka nempel di moldnya? Waduh, ini udah teknis banget ini. Kalau masalah nempel, masalah penyok, masalah nyusut, masalah keriput, betul. Itu yang saya bilang, nanti akan ada penasaran. Nah, ini salah satu contohnya. Kita udah bikin molding, makanya tadi ada yang namanya kualitas. Tadi mana tadi, Mas? Balik ke halaman pertama ya tadi. Nah, ini. Jadi, semakin tinggi ini kualitas moldingnya sama kualitas moldnya baik, itu nggak akan terjadi. Artinya, pada saat proses produksi itu ada masalah, berarti ada masalah kualitas, Mas. Jadi, kok nempel terus? Tapi kok kalau kita lihat teknologi tadi yang video tadi ya, nggak mungkin itu dalam 1 detik nempel. Kalau nempel, kapan mau produksinya? Artinya kualitasnya yang harus diperbaiki. Gimana cara memperbaiki kualitasnya? Ada tekniknya. Tekniknya supaya nggak nempel adalah mold itu harus rilis. Jadi waktu dia didorong, itu nggak boleh ada yang nyangkut kasarnya. Kenapa dia nempel? Nah, harus dibuka moldingnya, dilihat. Dindingnya itu ada yang simetris lurus atau enggak, gelombang atau enggak, kurang halus atau enggak, itu banyak banget faktornya. Itulah namanya di teknologi, pentingnya pengalaman kerja di dunia itu. Makanya orang yang pegang molding, pegang teknisi molding, baru bisa mandiri, itu harus di atas 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau dia jadi teknisi untuk pegang molding, bisa analisa sendiri, dia harus cukup di 2 tahun sampai 5 tahun. Gitu, Mas ya. Jadi kalau misalnya teman Mas itu bingung, nah berarti pengalamannya belum sampai ke situ. Jadi intinya kalau ada problem, Mas harus pastiin bahwa kualitas ini itu harus terpenuhi. Bisa jadi moldingnya bagus, tapi materialnya jelek, materialnya ternyata salah. Bener nggak? Dia ngambil salah nyiduk, material buat bikin boneka sama material buat bikin engine mobil kecampur, bisa juga nempel. Jadi nggak sesuai. Atau mesinnya belum waktunya dia itu dingin dibuka, masih panas, mesinnya udah buka duluan. Akhirnya apa? Nempel. Banyak faktor ya. Jadi kita nggak bisa pada saat itu ada masalah, oh ini masalahnya nih, enggak. Jadi 3 elemen ini harus kita analisa dulu, centang dulu. Oh ini bukan, oh ini bukan, oh ini bukan. Nah ini dia. Begitu cara menganalisa itu harus seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ditanya, Pak itu materialnya nempel. Oh enggak, kalau material nempel tuh masalahnya ini. Enggak boleh ngomong begitu. Tetap dalam bekerja harus dilihat dulu masalahnya di mana. Makanya kalau jadi bos, adik-adik sekalian kalau lihat atasan, Pak
ini produksinya stop. Wah, kamu sendiri aja yang ngurusin. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau atasan, kalau ada masalah harus, kalau orang Jepang nyebutnya game Mbak. Lihat ke lapangan dengan mata sendiri. Begitu. Makanya orang Jepang, kalau perusahaan Jepang kalau ngelihat di produksi ada masalah, dia nggak nyuruh orang, maka dia akan datang sendiri. Kalau kita pernah kerja di perusahaan Jepang, orang Jepang tuh suka rame turun. Padahal cuma masalah kecil ya, mereka rame turun. Itu bukan berarti mereka itu buang-buang waktu, enggak. Itu teknik mereka bekerja. Jadi semua harus terlibat. Namanya gemba ke lapangan. Tadi ibu tadi nyebutnya apa namanya? Kaizen. Ya. Jadi sekecil apapun diimprove, tidak peduli, yang penting hasilnya baik. Nah itu mereka nyebutnya itu kaizen. Itu di semua perusahaan sekarang diterapin seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Jelas ya? Ada lagi? Satu Ya, lagi, satu Mas. lagi. Wah ini kayak Roma Irama ini. Perkenalkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muslim, status single. Apa? Musrik. Muslim. Oh Muslim. Ya, saya dari teknik mesin. Izin bertanya, Pak. Jadi kebetulan saya itu pernah magang di salah satu perusahaan. Dia itu membuat produk drain hose. Drain hose. Apa itu? Drain hose itu aliran buat ngebuang air AC dari mobil. Oke, hose ya. Hose ya. Pipa ya. Pipa ya. Oke. Tapi tidak berbentuk pipa, melainkan dia berbentuknya nggak lurus. Ya, paham. Nah, mungkin saya sedikit kebingungan juga. Itu tuh gimana ya? Maksudnya mekanisme cara dia tuh bisa ada lubang dan tidak lurus juga si lubangnya, tapi berkelok-kelok. Bisa tolong dijelaskan dan secara gambaran gampangnya aja gitu. Oke, Terima kasih. ya. Coba balik ke materi tadi, Mas. Ini. Mungkin maksud saya gambaran pada saat di moldnya, Pak. Iya. Jadi sistemnya paham dulu bahwa sistemnya dry house itu pakai X, jenisnya adalah extrusion. Loh, ini kan bentuknya lurus-lurus ya. Sedangkan pipa buangan AC itu ada kayak sedotan ya. Sedotan kalau di kafe itu kan ada yang bisa dibelokin trik gitu ya. Atau kalau kita susu apa tuh? Susu ultra ya, sedotannya ada bisa dimiringin ya. Begitu kan maksudnya ya? Iya. Jadi teknologinya tuh sama. Teknologinya adalah teknologi extrusion mold. Bapak tahu nggak kabel gas yang ada di motor? Kabelnya itu luarnya kan plastik ya. Gimana cara bikinnya coba? Ini teknologinya dikembangin sama mereka. Jadi pada waktu di dalamnya ada besi, besinya itu ditarik, dimasukin ke dalam moldingnya, plastiknya itu akan masuk berbarengan dengan besi yang jalan sambil didinginin, maka dia akan ngelapisin. Itu teknologi seperti, tapi basicnya adalah dia extrusion molding. Oke, kenapa extrusion? Kenapa sedotan? Saya ambil yang gampangnya sedotan ya, atau pipa buangan AC gitu ya, bisa itu. Itu adalah proses kedua. Jadi waktu dia itu keluarnya itu lurus, ya Mas ya. Waktu keluarnya lurus, pada saat sebelum dingin ada alat yang kedua itu yang dia nyangkrep langsung di gitu. Caranya begitu. Kalau pengen lebih detail lagi, biasanya di bulan Desember apa November ada namanya pameran industri di Kemayoran biasanya ya. Pasti tahu ya. Di situ akan dipajang semua tipe-tipe mesin, yang bikin mesin botol, yang bisa bikin mesin pipa, yang bisa bikin mesin seperti yang Mas itu. Jadi Mas pasti pusing, kok bisa ngkerut-kerut gitu? Ya itu teknologinya. Jadi keluarnya itu dari mereka lurus,
Sebelum dingin, maka ada tahapan yang berikutnya itu yang bikin dia pegang dan dia dirapetin gitu. Satu ya Mas ya, bisa begitu. Ada teknologi yang kedua. Teknologi yang kedua adalah sistem blow. Mana ini? Sistem blow. Ini sistem blow. Ini sistem blow ini kan kita ambil contoh ini botol ya. Jadi ditiup. Tapi beriringan dengan teknologi, dia bisa pipa itu dibikin dengan cara ditiup. Contohnya begini, ya. Ini botol plastik itu mengikuti cetakannya kan. Kalau cetakannya bulat, maka jadinya akan bulat. Bener nggak? Pada saat cetakannya dia itu lonjong, si botolnya akan berbentuk lonjong. Nah, sama seperti saya mau kepala otaknya Mas Muslim ya. Coba bayangin cetakannya itu berbentuk pipa yang gerigi-gerigi itu ya. Kok gerigi-gerigi sih? Bahasanya jadi gerigi-gerigi ya Pak Arka. Spiral ya. Cetakannya itu dibikin spiral. Masuk akal nggak? Jadi nanti cetakannya itu dibuat kotak. Ini dibikin spiral-spiral, melengkung, begini kita atau memanjang spiral. Pada waktu dia masuk seperti ini lurus ya, ditiup sama dia akan jadi spiral gitu. Masuk akal nggak? Iya. Jadi teknologi bisa dibentuk seperti apa aja. Pakai second process bisa setelah keluar dari cetakan lurus dirapetin seperti itu, atau memang dia betul-betul dicetak gitu. Jadi dua ya. Jadi tinggal lihat aja. Mas nanti lihat ke spiralnya itu, misalnya di rumah punya mesin cuci, cabut terus potong-potong ya, buka gitu ya. Habis itu diomelin ibunya. Jangan ya. Lihat dulu. Nah, dia itu bentuknya seperti apa? Biasanya cetakan itu ada namanya garis. Oke, ini ada botol aqua nih. Kalau kalian pegang botol aqua ini, kalian raba di sini, pasti ada garis memanjang. Jadi sebelah sini dan sebelah sini. Kalau kalian pegang di sini, nah itu namanya dicetak. Walaupun nggak terlalu terlihat, gitu. Mana tadi? Nah ini kan bagi dua kan cetakannya. Jadi cetakan A, cetakan B. Waktu dirapetin, ditiup, setelah dingin dia dikeluarin. Nah, garis ini itu kalau dia hebat banget hampir samar, tapi biasanya terlihat. Begitu. Sama kayak tadi hostnya itu ada cetakan. Kalau dia terlihat garis, berarti itu dicetak. Tapi kalau sedotan, nggak ada garisnya. Buktikan sama saya kalau sedotan itu nggak ada garis, karena dia nggak dicetak sedotan itu, karena dia tadi prosesnya extrusion, jadi terus dia itu, nah di tengah jalan dia itu dirapetin cerek gitu, baru dipotong-potong. Itu teknologi masing-masing. Paham ya Mas ya? Jelas ya? Oke. Ada lagi? Cukup ya? Udah cukup. Oke ya, teman-teman semua, tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Semoga teman-teman sini, mbak-mbak semua, adik-adik, mas-mas, sukses ya, karena kita nanti ke depan nggak ada yang tahu kita mau jadi apa. Karena saya juga dulunya penting di dalam pikiran saya itu berusaha. Hasilnya nanti yang menentukan yang di atas, Allah yang menentukan ya. Jadi mau jadi apa kita nanti jangan dipusingin, kita berusaha, belajar dengan baik, nggak akan ketuker ya. Nggak akan ketuker, yakin nggak akan ketuker. Biasanya yang putus asa ataupun ya udah cukup rezekinya sampai di sini, ya itu rezekinya sampai di situ. Tapi kalau dia akan berusaha terus, misalnya sekarang udah dikasih jabatan leader gitu, ya Allah berilah hambamu jabatan yang lebih tinggi, pasti dikasih. Caranya apa? Berusaha terus. Udah dikasih nih jabatan supervisor, doa lagi, pasti dikasih. Pengen apa? Pengen kaya, pasti dikasih. Yang penting mau terus berusaha. Semangat ya. Oke, itu aja. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di forum-forum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat Bapak Norman